Baik, nah di dalam konsep diri sekali lagi bahwa konsep diri kita itu bisa bisa mencerminkan konsep diri yang positif maupun konsep diri yang negatif. Sekali lagi Anda bisa merefleksikan ini, apakah Anda termasuk di dalam konsep diri yang negatif atau Anda termasuk di dalam konsep diri yang positif dari kriteria-kriteria yang Anda baca. Nah, eh, di dalam konsep diri itu pula ada cara kita untuk mengetahui seberapa terbuka atau tidak terbuka diri kita. Itu ada alat yang disebut oleh diciptakan oleh Johari, itu disebut sebagai Johari window. Di Johari window ini ada empat area yang kemudian bisa kita ketahui tentang diri kita. Yang pertama ada open area. Open area itu adalah area yang ada di dalam diri kita yang diketahui oleh orang lain, tapi kita juga mengetahui. Kita mengetahui tentang diri kita, tapi orang lain juga mengetahui tentang diri kita. Ini area yang ideal yang harusnya akan terus-menerus kita perlebar, kita perbesar. Open area itu ya misalnya, oh saya tahu bahwa saya seorang dosen, kemudian Anda tahu saya seorang dosen. Saya tahu bahwa saya sudah berkeluarga, Anda juga tahu bahwa saya sudah berkeluarga. Dan seterusnya sampai pada misalnya perasaan-perasaan kesukaan saya, ketidaksukaan saya, Anda mengetahuinya berarti itu adalah wilayah open area. Yang kedua ada not known to self. Jadi area yang disebut sebagai blind spot. Nah, kita itu tidak tahu. Di area ini kita secara pribadi tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, tetapi justru orang lain mengetahuinya. Contoh misalnya, kenapa kemudian orang lain mengatakan ke kita, oh kamu ini kok sombong banget sih misalnya. Artinya kita merasa bahwa kita nggak sombong sebenarnya, tapi kita tidak ketahui itu. Tapi orang lain itu justru mengatakan kepada diri kita. Ini yang disebut sebagai blind spot. Ada yang disebut sebagai hidden area. Hidden area ini kita tahu dan kita sembunyikan agar orang lain tidak tahu. Ini hidden area. Jadi hidden area ini area privat begitu, area yang kita rahasiakan dari orang lain. Tapi area yang keempat itu adalah unknown area, yang kita tidak tahu tapi orang lain juga tidak mengetahui itu. Ini yang dalam psikoanalisis Freud kemudian menyatakan inilah yang disebut sebagai unconsciousness. Jadi consciousness dan unconsciousness teman-teman nanti cek kembali di psikodinamikanya Freud gitu ya. Unknown area ini adalah ketidaksadaran kita, unconsciousness ya. Oke. Nah, kenapa kemudian kita menginginkan harga diri yang positif? Harga diri yang positif itu berfungsi membuat orang kemudian merasa nyaman dengan dirinya di tengah-tengah ketidakpastian, misalnya itu di tengah-tengah relasi dengan orang lain. Termasuk misalnya menyamankan diri kita di tengah-tengah kepastian tentang kematian itu sendiri. Jadi ada cukup banyak orang yang misalnya di era COVID ini orang dilanda kecemasan, jangan-jangan nanti saya kena COVID ya, jangan-jangan nanti saya terpapar COVID ya, kemudian meninggal dan seterusnya. Nah, ketakutan-ketakutan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya self esteem kita itu rendah, self esteem kita itu negatif. Maka sesungguhnya kita membutuhkan self esteem yang tinggi atau self esteem yang positif. Dengan begitu, dengan self esteem yang positif tadi itu akan membuat orang atau membuat kita itu bisa mengatasi kecemasan, bisa mengatasi kesepian, bisa mengatasi penolakan-penolakan sosial. Self esteem yang tinggi, yang positif itu akan mendorong kita bisa berinteraksi secara lebih mudah. Dan untuk mengukur self esteem ini ada dua alat gitu ya. Yang pertama adalah secara eksplisit itu biasanya di dalam konteks psikologi kita akan bikin tools begitu. Tools itu berupa angket yang kemudian di rating mulai dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai. Tapi ada yang bagian yang kedua itu adalah implisit. Implisit itu cara mengukur cara kita mengukur reaksi dari orang lain. Contoh,
Kalau di dalam berkumpul misalnya, kemudian ada beberapa orang berkumpul, kemudian kita datang ke sana dan satu persatu orang itu pergi menghindari kita, maka kita bisa mengukur bahwa self esteem kita itu rendah. Kenapa? Karena orang lain kemudian meninggalkan kita satu persatu. Itu cara mengukur dari sisi yang implisit. Dari sisi yang implisit ini kita bisa melihat reaksi-reaksi orang lain terhadap diri kita, tapi dari cara yang eksplisit kita harus menggunakan alat ukur berupa angket dan sebagainya. Oke. Nah, kunci dari konsep diri yang positif itu akan diperoleh jika kita mampu membuka diri atau self disclosure. Makanya di dalam Johari Window, open area inilah yang harus terus diperbesar. Jadi tidak terlalu banyak yang kemudian menjadi blind spot maupun tidak terlalu banyak yang menjadi hidden spot. Tidak terlalu banyak rahasia yang kita simpan secara sendiri, juga tidak terlalu banyak apa yang dikatakan orang terhadap diri kita dengan cara yang tidak benar. Area hidden ini yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu, ini di dalam konteks pandemi hari ini orang punya kecenderungan melakukan ini. Jadi kecemasannya, kemudian kesepiannya dan sebagainya itu harus diutarakan ke orang-orang terdekat atau ke sebanyak mungkin orang agar apa? Kita tidak mengalami mental illness, kita tidak mengalami kecemasan, kita tidak mengalami depresi. Riset terbaru 60% penduduk Indonesia itu mengalami gangguan kecemasan mulai dari kecemasan ringan sampai kemudian bipolar. Bipolar itu perubahan moodnya itu sangat cepat gitu ya. Di beberapa jam ini misalnya kita bahagia sekali, tapi nanti 2-3 jam lagi akan murung, akan sedih dan seterusnya. Itu bipolar seperti itu. Sehingga sekali lagi menurut Johari Window, open area inilah yang harus kita perbesar. Sehingga blind spotnya semakin mengecil, hidden spotnya juga semakin mengecil. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Ada? Belum, Mas. Belum? Baik, kita akan lanjut sedikit lagi berkaitan dengan social comparison. Ini perbandingan sosial. Bagaimana kita tahu seberapa baik atau buruk kita? Apa saja yang kemudian baik dan buruk dari diri kita? Itulah yang oleh Baron dan Birne serta Branscombe itu disebut sebagai social comparison. Nah, Festinger ini kemudian menyebutkan pula bahwa social comparison itu cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah diri kita termasuk orang lain akan melakukan perbandingan juga dengan orang atau tidak. Sebab tidak adanya patokan yang objektif untuk menilai apakah diri kita lebih baik dari orang lain atau sebaliknya. Nah, ketika kita membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang lebih baik dari kita, maka itu disebut sebagai outward social comparison. Jadi kita dibandingkan dengan orang lain yang lebih baik. Kalau Anda misalnya di keluarga, mungkin Anda pernah mengalami Bapak Ibu Anda membandingkan Anda dengan teman sebaya Anda. Kayak lo deh, anaknya Pak ini sekarang sudah bekerja di sini, sudah mapan dan seterusnya misalnya. Nah, membandingkan dengan orang yang dianggap lebih baik dari Anda, itu disebut sebagai upward social comparison. Sebaliknya, membandingkan diri Anda dengan orang yang tidak lebih baik dengan diri Anda, itu disebut sebagai downward social comparison. Nah, dari perbandingan ini akan menghasilkan gambaran yang positif maupun negatif. Kalau yang downward social comparison pasti akan menghasilkan gambaran yang positif. Tapi kalau yang upward social comparison, kita dibandingkan dengan orang yang jauh lebih baik dengan kita,
maka akan mengalami gambaran yang negatif. Tetapi gambaran-gambaran tersebut kemudian masih kemudian dipertanyakan soal akurasinya. Karena itu kemudian diperlukan apa yang disebut sebagai self-evaluation maintenance model. Ini untuk mendapatkan gambaran yang positif, yang akurat tentang cara kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, ketika kita dibandingkan dengan orang yang lebih baik misalnya, kita akan cenderung untuk membuat jarak, menjaga jarak. Karena kita dibandingkan dengan orang lain. Termasuk ketika kita dibandingkan dengan orang yang tidak lebih baik dari diri kita, kita akan mengambil jarak, gitu ya. Nah, membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak apakah dia lebih baik dari kita atau tidak, itu nanti kemudian mampu membangun gambaran kita tentang self esteem kita. Oke. Kemudian teman-teman ada soal self awareness, ini kesadaran tentang diri kita atau tadi disebut sebagai self awareness theory. Ini dikemukakan oleh Robert Hoagland dan koleganya yang kemudian meneliti betul dan fokus betul pada self focus attention. Jadi dia mendorong seseorang untuk memperhatikan diskrepensi atau jarak diri sehingga memotivasi untuk mengubah perilakunya, memotivasi dirinya sendiri untuk kemudian melakukan perubahan pada perilakunya. Nah, ada dua perhatian. Yang pertama adalah self-focused situation dan self-focusing person. Kita fokus pada situasi, tapi yang kedua kita fokus pada personnya. Fokus pada situasi itu terjadi jika seseorang itu tidak memfokuskan pada diri, tetapi fokus pada situasi yang terprediksi. Contoh, kalau kemudian, nanti kalau saya terlambat membayar SPP, saya begini-begini ya. Itu fokusnya pada situasi, bukan fokusnya pada diri. Tapi fokus pada diri, individu lebih memperhatikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Dalam arti tertentu, bisa jadi kita mendefinisikan ini sebagai penanda egoistik. Meskipun fokus pada diri ini tidak selalu akan terjebak pada egoistiknya. Oke. Nah, penelitian Festinger itu kemudian menunjukkan bahwa individu itu memiliki private self-consciousness dan public self-consciousness. Kesadaran terhadap diri dan kesadaran terhadap publik. Private self-consciousness itu cenderung untuk melakukan introspeksi ke dalam pikiran dan perasaan sendiri. Jadi akan berdiskusi, akan bertanya tentang dirinya sendiri. Tetapi public self-consciousness itu kecenderungan untuk fokus pada image. Maka kalau Anda bisa lihat nanti soal image tadi ya, di bagian awal misalnya soal citra diri begitu, teman-teman bisa lacak tadi soal Narsisus gitu ya. Jadi dulu di era Yunani itu ada seorang pemuda yang dia sampai di sebuah danau yang airnya sangat bening, kemudian dia melihat wajahnya sendiri dari air danau itu dan dia mengagumi ketampanannya. Dan saat itu pula kemudian dia mendeklar bahwa tidak ada orang yang lebih tampan dibandingkan dia seantero jagat. Itulah yang kemudian mendasari munculnya istilah narsisme atau narsistik. Maka nanti Anda bisa cek diri Anda, berapa kali Anda akan posting foto Anda di Instagram, di Facebook, itu menunjukkan seberapa sering Anda mengagumi diri Anda sendiri. Itu bagian dari narsisme, gitu ya. Baik, sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan soal presentasi diri dan sebagainya, kita akan bahas di pertemuan minggu depan.